Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dunya wal akhirah. Amina ya rabbal alamin. Hadratal mukarram wal mukarramat, muslimin wal muslimat di mana saja berada, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Kita ucapkan bersama salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhir zaman ini, yaitu umat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, selalu kita mengikuti tata cara, aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diberikan kepada umatnya, yaitu adalah tentang masalah uluhiyah, ibadah kepada Allah. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu masalah ketika seseorang kena musibah atau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah terhadap makhluknya, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita harus berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar aturan-aturan Allah? Apakah kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sudah diatur tata cara ketika kita tertimpa musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang iman kepada hari kiamat, orang-orang yang iman akan adanya, yaitu perjanjian atas dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tertimpa musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya inna, kita semua, lillah, dari Allah asalnya, wa inna, dan kita kembali akan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali akan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sunnah, kata Rasul, diucapkan ketika kita mendapat musibah. Bukan itu aja musibah, misalnya ada kematian, itu kita disunahkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apalagi kehilangan harta, dari kehilangan harta, misalnya harta benda kita hilang, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Minhajul Abidin, siapa orangnya yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika dia kehilangan sesuatu di dirinya atau di keluarga atau harta bendanya, dia ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ini jarang, sulit diucapkan. Imam Ghazali memberikan satu gambaran. Semua masalah dunia, urusan dunia, baik itu harta, anak dan lain sebagainya, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita, nafsu kita, badan kita hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang hilang dari diri kita, maka Imam Ghazali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu ya Allah, Allah yang mengurus semua alam. Hilangnya harta saya tidak apa-apa, toh zatmu yang mempunyai dan zatmu yang mengambil. Maka
jarang sekali ketika orang mengucapkan kena musibah yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi untuk kita yang standar hidup, yang standar keimanannya, alladzina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu diucapkan ketika ada musibah di berbagai masalah. Itulah yang kita harus ucapkan, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhibbin wal muhibbat, ada ucapan-ucapan yang memang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam keluarga kita terkena musibah. Ada ucapan yang aral, ucapan yang tidak layak diucapkan. Sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kita ucapkan. Sebab orang iman, orang Islam, orang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itulah orang-orang yang ketika didatangkan musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau bahkan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi sebaliknya orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak kenal dengan Allah dan Rasulnya, ketika didatangkan musibah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menjelekan, kalimat-kalimat yang dicela, kalimat-kalimat yang putus asa. Bahkan inilah orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia ini. Maka selalu ketika orang jahiliyah, orang-orang yang tidak paham tentang agama, tidak mengenal Robnya, tidak mengenal Tuhannya, ketika didatangkan musibah dia mengucapkan kalimat-kalimat bantahan, kalimat-kalimat yang tidak enak didengar, kalimat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi metode orang Islam, metode orang iman, satu yang pertama yaitu pasrah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Pasrah. Dan yang kedua adalah tawakal. Tawakal itu adalah ketika sesuatu yang menimpa kepada kita, maka kita pasrah dalam artian selalu terus mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Terakhir yaitu yang pertama kita ucapkan dengan lisan, tembus ke dalam hati, ikhlas menyadari tentang hidup ini, yaitu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan orang-orang yang derajat makomnya sudah tinggi, ketika ada musibah dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Padahal itu kalimat syukur ya. Sebenarnya kalimat syukur alhamdulillah untuk syukuran kepada Allah Subhanahu. Memang secara hakikat kita syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya cuma dikasih sedikit doang. Tuh lihat contoh yang lain, musibahnya sangat besar. Semua keluarga hilang, entah di mana, kena tsunami dan lain sebagainya. Kita mah cuman ya kena pusing pilek doang. Itu kalau mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini metode dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita tertimpa musibah, maka kita harus mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yuk kita selalu terus memberikan motivasi atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala inayah hidayah supaya kita lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.